Kejadian ini dialami oleh sebuah keluarga yang tinggal di pinggiran desa. Rumah itu cukup besar, berhalaman luas, tapi tetangganya agak jauh-jauhan. Waktu itu yang tinggal di sana hanya Pak Haris, Bu Sari, dan anak bungsu mereka yang masih SMP bernama Dimas. Kedua kakak Dimas sudah merantau ke kota, jadi rumah besar itu sering terasa sepi dan kosong di bagian belakang. Malam itu hari Kamis, hujan turun deras sekali, dari sore sampai malam, disertai petir yang menyambar-nyambar. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Haris dan Bu Sari sudah masuk kamar untuk tidur, sementara Dimas masih terjaga di kamarnya yang ada di bagian depan rumah. Dia belum tidur karena lagi asyik baca buku cerita seram. Lampu kamarnya saja yang masih menyala. Selebihnya, rumah sudah gelap. Tiba-tiba, di tengah suara hujan yang deras, Dimas mendengar suara ketukan pelan dari arah pintu depan. Tok, tok, tok. Dimas berhenti membaca. Dia mengerutkan kening. Siapa yang datang jam segini? Hujan-hujanan pula, batinnya. Dia berpikir mungkin ada tetangga yang butuh bantuan atau ayahnya lupa sesuatu. Dimas turun dari kasur, berjalan menuju pintu depan. Sebelum membuka, dia bertanya dari balik daun pintu. Siapa ya? Tidak ada jawaban, hanya suara hujan dan suara angin. Siapa di luar? Tanyanya lagi, kali ini agak keras. Masih sunyi. Penasaran, Dimas mengintip lewat celah kecil di pintu kayu itu. Di luar sana, di teras rumah yang beratap, berdiri sesosok tinggi terbungkus kain putih basah kuyup. Bentuknya jelas sekali, terikat di bagian atas, tengah, dan bawah. Dia berdiri diam persis di depan pintu, menghadap ke arah Dimas. Jantung Dimas seakan berhenti berdetak. Darahnya terasa membeku. Dia mau berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa berat, terpaku di tempat. Sosok itu diam saja, tidak bergerak, tapi Dimas bisa merasakan pandangan tajam dari balik kain penutup wajah itu, seolah sedang menembus pintu dan menatap matanya langsung. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, lalu mengetuk pintu lagi. Kali ini lebih keras. Brak, brak. Suara ketukan itu bukan seperti ketukan jari, tapi terdengar berat dan berongga. Persis seperti suara memukul kayu dengan tulang kering. Dimas mundur terhuyung-huyung, lari kembali ke kamarnya dan langsung melompat naik ke atas kasur. Menarik selimut sampai menutupi seluruh badan, hanya menyisakan mata yang mengintip gemetar. Dia pikir itu sudah selesai. Ternyata teror itu baru saja dimulai. Tak lama kemudian, suara ketukan itu tidak lagi terdengar di pintu depan, tapi sekarang terdengar dari arah jendela samping rumah. Tok, tok, tok. Lalu berpindah ke belakang rumah. Duk, duk, duk. Seolah-olah sosok itu sedang mengelilingi seluruh rumah, mencari celah manapun yang terbuka untuk bisa masuk. Suara hujan perlahan reda, berganti dengan angin malam yang dingin menusuk tulang. Suasana jadi sangat sunyi, sampai-sampai suara detak jantung Dimas sendiri terdengar keras di telinganya. Seketika, terdengar suara krek, krek. Bunyi engsel pintu dapur yang terbuka pelan-pelan. Darah Dimas mendidih ketakutan. Pintu dapur itu memang sering tidak dikunci rapat karena engselnya sudah rusak. Dan suara itu artinya makhluk itu sudah masuk ke dalam rumah. Dari balik pintu kamarnya yang sedikit terbuka, Dimas bisa melihat samar-samar di lorong rumah yang gelap. Di ujung lorong muncul sesosok tinggi dengan kain putih yang sudah kotor dan kusam. Kainnya berantakan, sebagian sobek, dan baunya sangat menyengat. Bau tanah kuburan yang bercampur dengan bau anyir darah kering, tercium sampai ke hidung Dimas meski jaraknya agak jauh. Sosok itu tidak berjalan, tapi melompat pelan. Duk, duk, duk. Setiap kali kakinya menyentuh lantai rumah itu, lantai itu bergetar halus. Dia bergerak melewati depan kamar orang tuanya, lalu berhenti tepat di depan kamar Dimas. Dimas menahan nafasnya sekuat tenaga. Matanya terbelalak menatap celah pintu.
Sosok itu berdiri diam di depan pintunya selama berjam-jam rasanya. Kain putihnya bergerak-gerak sendiri, seolah ada angin kencang meski di dalam rumah sama sekali tidak ada angin. Lalu perlahan, sosok itu membungkuk. Dia mendekapkan wajahnya ke celah pintu, tepat di tempat Dimas mengintip tadi. Dari balik kain putih itu, terdengar suara desisan serak, berat dan panjang, persis di depan wajah Dimas. "Buka, aku kedinginan. Baju yang kamu pakai itu kainku. Kembalikan." Dimas hampir saja pingsan mendengarnya. Ternyata baju tidurnya Dimas malam itu adalah kaos oblong berwarna putih polos yang dulu pernah dipakai untuk membungkus jenazah tetangga yang meninggal, tapi entah bagaimana kaos itu terselip di tumpukan baju cucian mereka dan terpakai oleh Dimas. Belum selesai rasa takut itu hilang, tiba-tiba gagang pintu kamar Dimas berputar perlahan ke bawah. Ceklek. Pintu itu ternyata tidak dikunci dari dalam. Perlahan tapi pasti, pintu itu terbuka. Cahaya samar dari lorong masuk ke kamar Dimas. Sosok tinggi itu mulai masuk ke kamar Dimas. Di saat yang sama, entah karena apa, Pak Haris terbangun karena merasa haus dan berjalan keluar kamar menuju dapur. Saat dia menyalakan lampu lorong yang menyilaukan, sosok pocong itu seketika berbalik badan dengan cepat, melompat menjauh dan menghilang begitu saja lewat pintu jendela belakang yang terbuka. Dimas langsung berteriak histeris memanggil ayahnya. Pak Haris dan Bu Sari langsung lari ke kamar Dimas dan menemukannya sudah pucat pasi, kaku dan dingin seluruh badannya. Keesokan paginya, mereka memeriksa seluruh rumah. Di lantai keramik kamar Dimas, terlihat jelas bekas jejak tanah basah dan noda coklat kering yang mengelilingi kasur Dimas berkali-kali. Dan saat mereka mengecek lemari baju, kaos putih yang Dimas pakai malam itu sudah hilang entah kemana. Tidak ditemukan sampai sekarang. Sejak kejadian itu, setiap kali malam tiba, keluarga itu selalu mengunci semua pintu dan jendela rapat-rapat. Dan Dimas tidak pernah lagi mau memakai baju berwarna putih polos, apalagi kalau bekas orang lain. Katanya, sampai sekarang, kalau malam hari dan angin bertiup dingin, dia masih sering merasa ada yang berdiri diam menatapnya dari balik pintu atau di kaki kasur, menunggu giliran masuk lagi.